Shalom jemaat Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa salam dan informasi yang akan disampaikan. Diinformasikan bahwa telah diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Theophilus Ananda Priyatmanto, putra dari Bapak Kristianto Risyanto dan Ibu Andias Runikti, dengan Saudari Ari Sulistiawati, putri dari almarhum Bapak Handi Sugipto dan Ibu Lili Mariati, pada hari Sabtu 18 Juli 2020 di GPIB Cipucang, Cilengsi. Berita sukacita, Sektor 17, telah lahir anak pertama putra dari Bapak Samuel Alkadiri Manihuruk dan Ibu Devi Sirli Sinaga, yang diberi nama Ishak Manihuruk pada hari Sabtu 18 Juli 2020 di rumah bersalin Setla Meris, Medan, Sumatera Utara. Berita duka cita dari Sektor 15, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Ibu Suwarni, orang tua dari Ibu Herawati Titik Kurniasih, mertua dari Diaken Tumpal Sitorus, pada hari Jumat 17 Juli 2020 di Tangerang. Dari Sektor 1, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Ibu Liana Marianawati Halim, istri dari Bapak Lim Sugito Halim, pada hari Minggu 19 Juli 2020 di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati oleh Tuhan Yesus. Kembali diingatkan bahwa jemaat supaya tidak meninggalkan warta jemaat yang telah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita akan memasuki ibadah. Jemaat Tuhan diundang untuk mengambil waktu teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, Kebaktian ini berlangsung
dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat sekal abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, duduk sama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersanduk kembali. Kita akan bersatu hati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami, Allah kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami, segala-galanya bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Allah untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai pada detik ini Engkau tidak pernah menyerah atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala hal yang mungkin seringkali kami lupakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan. Kami mengucap syukur untuk sahabat dan teman. Kami mengucap syukur untuk makanan yang tersedia di meja makan kami. Bapa, kami mengucap syukur. Tak habis-habisnya Tuhan kasih setia-Mu. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami Tuhan yang seringkali mengecewakan-Mu. Ampunilah kami Tuhan yang seringkali tidak hidup setia, tidak hidup menurut apa yang Engkau kehendaki. Ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali mempertanyakan kehendak dan kuasa-Mu. Ampunilah kami Tuhan yang seringkali mengandalkan diri sendiri. Bapa, biarlah Tuhan berkati Tuhan pada masa pandemi ini Tuhan. Kau menjaga kami Tuhan secara fisik, secara mental. Biarlah Tuhan berkati Tuhan supaya kami terhindar dari sakit penyakit, sakit pikiran, sakit fisik. Dan biarlah Tuhan berkati Tuhan jemaat Tuhan yang mungkin mengalami dampak Tuhan dari pandemi ini. Biar Tuhan berkati, berikan penghiburan yang dari Tuhan, berikan penghiburan yang sejati Tuhan untuk jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan supaya ada sukacita yang dalam, yang sejati yang berasal dari Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di segala tempat. Di tempat-tempat Tuhan di mana gereja-gereja Tuhan sangat kesulitan Tuhan, seperti di Korea Utara.
Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang sedang mengalami banyak sekali percobaan, tekanan Tuhan. Biarlah kasih Kristus menyertai mereka. Biarlah Tuhan berkati mereka Tuhan. Berikan satu penghiburan yang abadi Tuhan. Berikan satu sukacita yang baik Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk jemaat Tuhan terkhusus di tempat ini Bapa. Biar Tuhan berkati Bapa dalam segala hal. Biar Tuhan berkati Tuhan dalam segala kerinduan, beban, atau banyak sekali tanggung jawab yang mungkin kami hadapi pada saat ini. Biar Tuhan berkati Bapa, supaya kami tidak menggunakan kepintaran kami, supaya kami tidak menggunakan kecerdasan kami, supaya kami tidak hanya bersandar pada apa yang kami pikirkan, tapi biarlah Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk bertekuk lutut Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan yang Engkau kehendaki. Biarlah Tuhan berkati Tuhan, supaya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, terkhusus di tempat ini, untuk semakin lama semakin mengenal Tuhan. Dalam masa sabat yang mungkin sampai saat ini masih belum bekerja, atau mungkin sampai saat ini masih dirumahkan, atau mungkin ada yang di PHK, Bapa biarlah Tuhan berkati, berikan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Biarlah Tuhan pada masa berhenti pada saat ini, biarlah itu bukan cuma jadi berhenti yang sementara, tapi biarlah kasih Tuhan terus menghibur setiap hari, memberikan damai sukacita, kesejahteraan, dan penghiburan yang berasal dari Tuhan, bukan hanya soal ekonomi, tetapi secara keseluruhan Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan, jemaat Tuhan yang rindu memiliki anak. Biar Tuhan berkati Bapa, supaya mereka jika Tuhan kehendaki mendapatkan keturunan. Jemaat Tuhan yang rindu pekerjaan, biar Tuhan berkati supaya mendapat pekerjaan bukan hanya untuk mendapat uang, tapi menjadi tempat untuk melayani Tuhan di tempat mereka berada. Jemaat Tuhan yang sakit, biar Tuhan berkati Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan lingkupi, supaya bukan hanya sembuh secara fisik tetapi secara psikis, dan Tuhan pulihkan secara luar biasa di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami kesendirian, biar Tuhan berkati Tuhan supaya orang-orang sekitarnya, terkhusus saudara-saudara seiman, untuk dapat peka Tuhan dan dapat menjadi penghiburan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang merasa kesendirian. Biar Tuhan berkati Tuhan, ada banyak sekali Tuhan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami, tapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mau untuk membuat kami untuk terus bertumbuh dan bertumbuh dari hari ke hari. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat, untuk gereja Tuhan di Indonesia. Biar Tuhan berkati Tuhan dalam masa pandemi ini, di mana gereja online sudah mulai diubah jadi gereja biasa Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan setiap pertemuan ibadah, supaya bukan jadi satu batu sandungan, bukan jadi suatu tempat untuk banyak penularan, tapi biar Tuhan berkati, Tuhan lindungi, supaya setiap jemaat Tuhan yang beribadah bisa pulang dengan damai sukacita dan tanpa terkena oleh virus corona. Kami berdoa juga Tuhan, tidak lupa untuk pemerintah yang pada saat pandemi ini Tuhan begitu dipusingkan Tuhan dengan berbagai macam kebijakan Tuhan yang harus diambil pada saat masa pandemi. Bapak, kami berdoa Tuhan bahwa jemaat Tuhan atau gereja Tuhan yang mengambil bagian di pemerintahan, biar Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan sertai mereka, dan biarkan mereka untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan, memberikan berbagai inovasi-inovasi dan gebrakan-gebrakan yang baik Tuhan dalam pemerintahan. Juga Tuhan berkati Tuhan setiap pemerintahan Tuhan yang berasal dari Allah. Kami percaya Tuhan setiap pemerintahan berasal dari Allah. Kami percaya Tuhan baik presiden sampai kepada RT RW. Biar Tuhan berkati Tuhan dalam mereka mengambil tindakan dan dalam mereka mengambil setiap apa yang perlu dilakukan pada pasca pandemi ini Tuhan. Pada pandemi ini biar Tuhan berkati Bapak, supaya semuanya mendatangkan damai sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Kami serahkan Tuhan doa yang tidak sempurna ini Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami mau berdoa, doa yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perlindungan-Mu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan-Mu. Yesus gunung batu perlindungan,
Kita akan masuk ke dalam bacaan pertanggapan saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita tahu, kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Hendaklah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita mengangkat pujian dari KPPK 52. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersama.
baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, segala yang kami beri itu semuanya merupakan berkat daripada-Mu. Biar Tuhan berkati Tuhan supaya apa yang kami beri menjadi pertanda dan perwakilan bahwa kami mau berkomitmen Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ajarkan Tuhan kami untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Biar Tuhan berkati Tuhan supaya kami bisa terus untuk melayani dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk persembahan ini. Biarlah Tuhan berkati Tuhan supaya gereja Tuhan bisa mengelolanya dengan baik untuk segenap kepentingan dan keperluan bagi Tuhan semata. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk duduk kembali. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari kita satukan hati untuk menyambut firman Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami kembalikan kepada Bapa di surga yang tetap setia memelihara memberkati kehidupan kami. Hari ini dipermuliakanlah Engkau ya Bapa di surga melalui pembacaan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan kiranya mengubahkan hati kami, mengubahkan setiap aspek di dalam kehidupan kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai yang ke-45. Kita membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, jemaat ayat yang genap. Matius 25 ayat 31 sampai yang ke-45. Demikian firman Tuhan, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang, dan yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Ya, sampai di sana pembacaan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah diakonia bagi yang terabaikan. Diakonia bagi yang terabaikan. Tujuan daripada khotbah pada hari ini adalah mengajak jemaat untuk menunjukkan kepedulian yang tepat. Nah, teks firman Tuhan ini memberikan penjelasan tentang keadaan manusia pada masa penghakiman yang akan datang. Penghakiman akan dilakukan oleh anak manusia sesuai dengan teks pada hari ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, semua orang akan datang kepadanya dan ia akan memisahkan seorang dengan yang lain. Seperti seorang gembala memisahkan domba dari antara kawanan kambing. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa domba-domba ditempatkan di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Demikian dikatakan bahwa orang-orang benar ketika dipisahkan ditempatkan di sebelah kanan dan orang-orang fasik di sebelah kirinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam ayat yang ke-34 sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang benar di sebelah kanan dan orang-orang fasik di sebelah kiri. Nah, di sini dikatakan orang-orang benar oleh karena ayat 34 mengatakan, kamu yang diberkati Bapakku, dan terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Artinya mereka sudah mendapatkan pembenaran langsung daripada Yesus pada waktu itu. Nah, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah orang-orang yang akan masuk di dalam penghukuman yang kekal. Firman Tuhan juga telah memberikan penjelasan kepada kita mengapa kita harus berdiakonia. Oleh karena sesuai teks firman Tuhan pada hari ini, oleh karena kita telah diberkati oleh Bapa di surga. Dan bagian firman Tuhan yang lainnya di dalam kitab Injil, sebagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang setia mengasihi Dia, kepada mereka diberikan hukum kasih, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang kedua yang setara dengan kasih kepada Bapa di sorga. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, kualitas kasih kepada Bapa sama dengan kualitas kasih kita kepada saudara-saudara kita. Hanya objeknya yang berbeda.
Kalau kasih kepada Allah adalah satu penghormatan yang tinggi kita kepada Bapa di sorga, oleh karena Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah Juru Selamat. Sementara sesama kita adalah orang-orang yang selalu akan bersama-sama dengan kita, orang-orang yang harus mendapatkan juga penghormatan daripada kita. Nah, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang menjadi dasar atau titik tolak untuk melakukan yang namanya diakonia atau pelayanan. Dan berdiakonia adalah merupakan suatu tindakan iman yang didasarkan kepada kasih Allah serta tanggapan atas segala kemurahan Allah di dalam diri kita. Dan ini yang dikatakan di dalam kitab Yakobus adalah iman yang hidup, iman yang harus disertai dengan perbuatan. Nah, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diakonia bagi yang terabaikan. Siapakah yang dimaksud yang terabaikan itu? Bagaimana berdiakonia bagi yang terabaikan? Nah, pokok yang pertama, berdiakonia untuk memuliakan Yesus Kristus sebagaimana di ayat yang ke-40. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak jarang orang percaya untuk enggan dalam hal berdiakonia ataupun melayani sesama, yang disebabkan oleh berbagai macam alasan yang ada dalam dirinya. Satu di antaranya mungkin orang yang perlu ditolong mungkin tidak kita sukai dan lain sebagainya. Artinya kita masih memandang muka. Khotbah-khotbah sebelumnya sudah menjelaskan akan hal ini. Jangan kita memandang muka atau melakukan tapi tidak memiliki dasar dan tidak memiliki tujuannya, sekedar bisa melakukan. Apa bedanya dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Injil, yang tidak mengenal Allah, tapi mereka berbuat baik? Jadi harus memiliki dasar dan harus memiliki tujuan. Kenapa kita mau melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kita? Nah, hal ini kalau terjadi di dalam diri kita, melakukan tanpa memiliki dasar dan tanpa memiliki tujuan, ini menjadi suatu penghambat dan bisa menghasilkan suatu kesia-siaan di dalam diri kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita sebagai orang percaya sulit dan enggan untuk berdiakonia, sebagai orang percaya, tempatkanlah Kristus di hadapan kita. Tempatkan Kristus di hadapan kita. Dan lihatlah belas kasihan yang Dia sudah tunjukkan kepada kita sampai pada hari ini. Ketika kita menjadi percaya, jelas ada dasarnya mengapa kita mau mempercayai Yesus. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya yang besar untuk menyelamatkan kita. Kasih-Nya yang besar sehingga Dia mau menderita, mati di atas kayu salib demi oleh karena dosa-dosa kita. Ketika kita menyambut Dia, mau mempercayai Dia, kita diselamatkan. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita harus berdiakonia. Karena itu, simaklah apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-40 tadi. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan orang-orang sesuai firman Tuhan, teks yang baru saja kita baca, orang-orang akan bertanya, "Bila mana kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit, terpenjara, dan kami menunjukkan perbuatan yang baik?"
Bila mana hal itu terjadi? Kapan? Mungkin tidak pernah melihat. Tetapi Yesus mengatakan, hai kamu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kamu telah melakukan kebaikan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi, apa yang kita lakukan untuk saudara kita dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Yesus, kita mau melakukannya. Nah, di sini kita mulai menemukan dasar untuk kita berdiakonia. Tujuan untuk kita berdiakonia untuk apa? Supaya jelas, supaya menunjukkan perbedaan dengan orang-orang yang ada di luar sana. Memberi, tapi sekedar memberi. Memberikan pertolongan, katanya supaya orang lain berolehkan kecukupan. Tetapi tidak sedikit orang yang mengeluh, sudah ditolong, senyum aja nggak ada. Artinya, ini bukan berdiakonia, perbuatan baik semata. Nah, dalam hal ini, setiap hal yang kita lakukan, dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Luar biasa. Bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan ini merupakan suatu nasihat dan peringatan bahwa iman yang hidup harus dan selalu berpusat kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain, bukan kepada orang-orang tertentu, bukan kepada pendeta, atau bukan kepada orang-orang yang kita segani. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdiakonia adalah untuk memuliakan Yesus. Berdiakonia adalah untuk memuliakan Yesus. Yang kedua, berdiakonia sebagai perwujudan anugerah Allah dalam diri kita. Dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-39 yang kita baca tadi. Nah, orang-orang yang telah menerima berkat dari Bapa di sorga bertanya, sebagaimana saya dikatakan tadi, Tuhan, bila mana kami melakukan pertolongan, bantuan kepadamu? Sebagaimana yang dirinci tadi, ketika engkau lapar, ketika engkau haus, ketika engkau telanjang, ketika engkau sebagai orang asing, ketika engkau terpenjara, ketika engkau sedang sakit. Bila manakah kami melakukannya? Kapan hal itu terjadi? Untuk membenarkan seseorang, Yesus tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau mengacu dari konteks firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, Yesus tidak mengajukan pertanyaan, siapa yang sudah bertobat? Siapa yang sudah aktif di dalam ibadah setiap hari Minggu? Siapa yang sudah aktif di sekolah minggu, komisi pemuda remaja, aktif dalam komsel? Siapa yang memberikan persembahan paling banyak? Dia memberikan pembenaran kepada mereka yang diberkati. Ayat 34, yaitu mereka yang telah menerima kemurahan daripada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maaf.
Sudahkah kita menerima kemurahan dari Allah yang berupa keselamatan atau kecukupan untuk penghidupan kita sehari-hari? Jelas kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyelamatkan saya. Artinya, kita sadar bahwa hidup kita ini selalu ada dalam kemurahan Allah. Dan Tuhan membenarkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus maksud di sini? Mereka inilah, termasuk kita sebagai jemaat GKPI, dan semua orang percaya di seluruh dunia, yang diharapkan secara alamiah menyatakan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka yang lapar, yang haus, yang sakit, dipenjarakan, miskin, dan tidak berpakaian. Dilakukan secara alami. Sehingga pertanyaan daripada orang-orang pada waktu itu, bila mana kami melakukannya? Ternyata Yesus memberikan pembenaran kepada mereka yang secara aktif, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tetapi mereka sudah melakukan kebaikan kepada sesamanya. Sudahkah kita melakukannya? Tanpa harus diprogramkan oleh gereja. Sudahkah kita melakukan perbuatan baik, berdiakonia secara mandiri untuk saudara-saudara kita? Bersyukur banyak orang yang berbeban melihat anak-anak yatim piatu, melihat orang tua yang jompo, menyediakan tempat mereka, memelihara kehidupan mereka. Banyak orang-orang yang juga dengan penuh kerelaan mau berdonasi untuk kepentingan orang-orang yang demikian. Bersyukur masih ada orang-orang gereja-gereja tertentu yang masih mengunjungi mereka yang terpenjara, dan secara aktif mereka mau melakukannya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Masihkah kita membentengi diri kita dengan kepentingan kita? Yesus mengatakan, saudara yang paling hina ini adalah, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Tetapi oleh karena satu hal, mereka mengalami kemiskinan, mereka mengalami kelaparan, mereka harus mengalami kehausan, bahkan mungkin sakit, terpenjara, dan mereka menjadi orang asing di satu tempat. Inilah yang dikatakan orang-orang yang paling hina ini. Mereka adalah sebagai objek kasih Allah yang harus dipuaskan dan harus dipelihara oleh saudara-saudara yang lain. Oleh setiap saudara yang dikatakan, hai kamu yang telah diberkati oleh Tuhan. Termasuk kita di dalamnya. Beberapa bagian firman Tuhan sebagai referensi untuk mengingatkan kita. Di dalam Amsal 14 ayat 21 dan 31. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Siapa menindas seorang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Artinya, jangan tunda-tunda untuk berbuat baik kepada sesama kita.
Dan firman Tuhan memberikan satu jaminan bagi kita, dikatakan, berbahagialah kalau kita mau peduli dengan orang-orang yang miskin, mau peduli dengan mereka yang menderita. Kebahagiaan ternyata tidak diukur hanya dengan banyaknya materi yang kita miliki, tetapi kita mau berbagi dengan sesama kita. Inilah peran gereja di tengah-tengah dunia ini, untuk berbagi, melayani sesama kita. Sebagaimana firman Tuhan tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana kita mau tubuh kita sehat, lakukanlah untuk saudara kita. Sebagaimana kita mau melihat mereka dalam keadaan baik, kita juga sebagaimana kita memelihara diri kita baik, lakukanlah itu untuk kebaikan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan pembenaran kepada mereka yang mau peduli kasih, memperhatikan mereka yang terabaikan, dan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Saudara, kehendak Allah agar semua orang, termasuk kita di dalamnya, turut serta memperhatikan mereka yang terabaikan. Sebagai penutup, apa yang harus kita perhatikan dalam berdiakonia bagi yang terabaikan? Bahwa perbuatan baik tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Perbuatan baik bukan supaya orang lain mendapatkan kelebihan yang berlimpah, bukan supaya orang lain memberikan penghormatan kepada kita, bukan supaya orang lain membalas segala kebaikan-kebaikan kita, dan juga bukan supaya gereja itu menjadi gereja yang populer, terkenal. Kalau ke gereja sana baik, diakonianya luar biasa. Bukan itu yang menjadi dasar dan tujuannya. Tetapi yang harus kita pahami bahwa kita harus menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan dalam ketulusan, sebagaimana dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 tadi. Setiap hal yang kita lakukan, dari perbuatan, perkataan kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Melakukannya dengan ketulusan. Dan menjadi penekanan juga bahwa perbuatan-perbuatan baik bukan syarat supaya kita mendapatkan pembenaran daripada Allah. Oh, orang itu baik. Oke, jempol. Orang itu hebat. Oh, luar biasa. Angkat tangan untuk dia. Tepuk tangan untuk dia. Tetapi perbuatan baik sebagai buah kasih karunia dari Allah yang harus kita teruskan, harus kita wujudkan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan sudah memberikan kelimpahan kepada kita. Jadi teruskanlah segala kebaikan-kebaikan Allah dalam diri kita untuk sesama kita. Dengan harapan agar orang-orang yang telah menerima kebaikan daripada kita, khotbah Pak Asri di awal bulan, imannya terpelihara. Dan mereka tetap setia kepada Yesus yang adalah juru selamatnya. Dan termasuk di dalamnya juga kelangsungan hidupnya. Jangan biarkan saudara kita kekurusan, kehabisan makanan. Padahal kita mampu untuk melakukannya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa berdiakonia bagi saudara-saudara yang terabaikan. Banyak di sekitar kita. Bukalah hati, bukalah mata kita. Lakukan yang terbaik sebagaimana Tuhan telah melakukan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih ada firman Tuhan yang menjadi pencerahan bagi kami pada hari ini. Kami telah diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahan. Keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kami. Hidup kami juga secara fisik Tuhan sudah mencukupkan melalui kebutuhan-kebutuhan kami. Kami bersyukur.
Dan biarlah kami sebagai umat tebusan-Mu ini boleh meneruskan segala kebaikan Allah kepada saudara-saudara kami yang terabaikan, yatim piatu, orang miskin, mereka yang jompo, mereka yang sedang dipenjarakan, mereka yang sedang sakit. Kiranya hal itu boleh terwujud daripada kehidupan kami. Kami boleh melakukannya sebagai satu gereja, sebagai satu pribadi. Tuhan tolonglah, biar hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Bapa, ampunilah kami kalau kami masih mengeraskan hati, kalau kami masih menutup pintu hati kami untuk menyatakan kebaikan pelayanan kami kepada saudara-saudara kami. Tuhan, ampunilah kami. Inilah doa, inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang pandai sembah ilmu, yang kaya beri harta, yang kuat dan yang sehat, serahkan dirimu. Aku pun rela sembahkan hatiku padamu, bawa semua hartaku sembahkan padamu. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, peliharalah firman-Nya, dan jadilah saksi-saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang
juga mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Jemaat diundang untuk berdiri. Kami segenap penata layanan ibadah Minggu 26 Juli 2020 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.